Oke, kayaknya baru 2 orang deh presenternya dari total 6 orang. Oke, bentar. Mungkin tadi ada yang ini sih, ada kendala, ada salah penamaan juga tuh. Jadi kayaknya dia lost deh presenternya. Ini sekarang lagi di-assign. Mungkin ini dulu kali ya. Aku coba buka aja sesinya daripada nggak mulai-mulai gitu. Oke. Ya, mungkin aku mau ngucapin selamat datang dulu semuanya eh, ke breakout room A di sesi paralel ketiga, yaitu sesi terakhir hari ini. Mungkin aku perkenalkan diri dulu. Aku Kevin Nathanael, aku mahasiswa di KVUPH angkatan 2018. Di sini aku bakal jadi MC gitu ya, yang berperan untuk membuka dan menutup nanti sesi paralel ini. Buat ngebuka sesi, mungkin aku bakal jelasin sekilas dulu tentang apa aja gitu bentuk kegiatan yang akan berjalan di breakout room ini selama kira-kira 95 menit ke depan gitu. Mungkin yang udah tahu gitu ya, setelah ini kita akan mendengarkan sesi presentasi dari mahasiswa-mahasiswa yang terjadwal di breakout room ini gitu. Tadi ada 6 orang gitu. Nah, kita juga akan ada sesi Q&A singkat tepat sebelum waktu 95 habis. 95 menit itu habis gitu. Untuk memimpin sesi kali ini, kita kehadiran juga seorang moderator, yaitu Ibu Paulina Chandra Wibawa. Selamat datang Ibu di, di acara hari ini. Dan mungkin sebelum kita mulai gitu ya, mungkin aku mau ngingetin lagi kepada para presenter yang udah ada di sini, bagi yang belum mengubah nama atau rename nama kalian sesuai dengan format yang diberikan, mungkin bisa di rename dulu gitu. Mungkin aku kasih ini ya, kasih formatnya di chat. Bentar. Ini ya, ini format namanya, mungkin bisa dilihat, terus nanti diganti aja gitu. Terus aku mau ngingetin dikit, karena kita presentasinya nanti time base gitu ya, dihitung waktunya, ada batas waktunya gitu. Nanti aku sendiri sebagai timekeeper juga nanti bakal ngingetin kalian lewat 2 cara gitu. Yang pertama, aku bakal ngingetin kalau waktu kalian tuh tinggal sisa 5 menit itu lewat chat doang, chat Zoom gitu. Terus yang kedua, aku bakal ngingetin kalian kalau waktunya tinggal 2 menit, itu aku bakal 2 cara. Pertama lewat chat Zoom, yang kedua aku bakal on mic, terus izin memotong presentasi kalian untuk mengingatkan gitu, kalau kalian tinggal 2 menit lagi gitu waktunya. Paling seperti itu sih, sedikit pembuka dari aku gitu ya. Mungkin untuk sesi berikutnya aku mau langsung persilakan kali ya moderator room hari ini untuk mengambil alih. Good luck semuanya. Waktu dan tempat mungkin aku bisa berikan kepada Ibu Paulina. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat siang juga teman-teman. Ini ada 3 universitas ya hari ini yang akan presentasi pada sesi hari ini. Jadi selamat datang teman-teman dari UPH, kemudian Mercu Buana, dan juga UEU. Nah, perkenalkan saya Paulina dari Visual Communication Design Universitas Ciputra. Saya dosen. Jadi hari ini saya akan menjadi moderator untuk di sesi ketiga ini pada hari Rabu. Nah, sebelumnya saya ingin juga menyampaikan hal-hal mengenai teknis ya. Jadi seperti untuk durasi presentasi, setiap pemakalah akan mendapat waktu 8-10 menit. Kemudian juga bila untuk waktu misalnya ada lebih atau hampir, tadi seperti yang sudah disampaikan, jadi nanti panitia akan melakukan timekeeping. Jadi nanti akan diingatkan melalui Zoom chat dan juga secara lisan 2 menit sebelum batas waktu yang ditentukan. Kemudian nanti akan ada sesi Q&A setelah setelah para pemakalah selesai, saya akan buka sesi Q&A dan nanti para peserta bisa mengangkat menggunakan fitur mengangkat tangan
atau juga bisa menuliskan pertanyaan langsung melalui fitur bila misalnya ada kendala dengan mic atau lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian juga misalnya ada kendala dalam sharing screen, nanti panitia juga akan membantu dan juga nanti bisa kirim link presentasi melalui chat Zoom meeting. Misalnya nggak bisa share screen. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memanggil untuk pemakalah pertama, yaitu Abraham Joshua Hulbert dan juga Lala Palupi Santia Putri dari UPH untuk judul makalahnya yaitu penerapan teknik pencahayaan dasar terhadap konsep pengekangan dalam film Accidentally Intentional. Silakan Abraham dan Lala. Oh iya, Bu. Saya izin share screen ya. Jadi saya akan membawakan presentasi mengenai penerapan teknik pencahayaan dasar terhadap konsep pengekangan dalam film Accidentally Intentional. Pembicaraan mengenai edukasi sebagai pendahuluan, pembicaraan mengenai edukasi seks di Indonesia masih dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Terlebih lagi di antara orang tua dengan anak remaja yang sedang mengalami masa pubertas. Hal ini memiliki kaitan dengan gaya pola asuh orang tua Asia pada umumnya, yakni pola asuh proksimal, di mana ada kedekatan dan kontak fisik antara ibu dan anak dalam waktu yang lama dan konsisten. Orang tua di Asia cenderung mengawasi perkembangan anaknya hingga dewasa, bahkan dalam konteks pengambilan keputusan sang anak. Gaya pola asuh ini rentan terpengaruh oleh gaya asuh otoriter, di mana orang tua sangat membatasi ruang gerak dan pola pikir anak, serta tidak segan-segan untuk memberikan hukuman kepada anaknya jika tidak sesuai dengan kehendaknya. Orang tua otoriter akan selalu mengekang sang anak untuk memaksakan aturan secara kaku tanpa menjelaskan alasan di baliknya. Meskipun dapat bertujuan baik ya, dan menunjukkan kemarahan serta menyakiti anak secara fisik maupun verbal. Topik pengekangan orang tua dalam menghadapi anaknya yang sedang mengalami masa pubertas akan diangkat dalam film pendek fiksi yang berjudul Accidentally Intentional, yang mengusung konsep film coming of age film dengan genre drama keluarga. Film ini menceritakan mengenai Jovan, seorang remaja SMA yang merasa terkekang oleh pola asuh orang tuanya selama dirinya menghadapi masa remaja. Penulis yang bertindak sebagai penata kamera akan berfokus kepada teknik-teknik pencahayaan dasar untuk menerjemahkan skrip ke dalam bahasa visual. Terlebih lagi, menekankan konsep pengekangan dalam tulisan ini. Kajian teori. Yang pertama, sinematografi. Sinematografi itu sendiri merupakan gabungan dari seni dan teknologi yang membentuk gambar bergerak, di mana sinematografi memproses ide, kata-kata, aksi, emosi, tone warna, dan komunikasi nonverbal lainnya ke dalam bentuk visual. Nah, unsur sinematografi itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu fotografi, framing, dan durasi. Yang kedua, tata cahaya. Tata cahaya merupakan salah satu unsur sinematografi yang masuk ke dalam aspek fotografi yang paling mendasar. Karena tanpa ada cahaya, kamera tidak mampu menangkap objek. Karakter dan mood dari sebuah gambar dapat sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek pencahayaan. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mencari pemahaman mengenai konsep pengekangan melalui pencahayaan dari film-film yang ada. Kedua ada objek penelitian. Objek penelitian berfokus kepada naskah dari film yang ditulis oleh sutradara. Yang ketiga ada analisis data, analisis terhadap teknik pencahayaan dasar dari buku sinematografi Theory and Practice Third Edition oleh Blaine Brown pada tahun 2016. Digunakan sebagai bahan utama dalam tulisan ini. Tinjauan data. Yang pertama, ambient and available light. Nah, cahaya ambient and available light itu sendiri merupakan cahaya yang sudah ada pada lokasi set sebelum cahaya pendukung ditambahkan, seperti misalnya cahaya lampu yang sudah ada di ruangan itu ataupun cahaya matahari di outdoor. Kemudian ada classical lighting. Classical lighting itu merujuk kepada gaya pencahayaan keras
yang sudah menjadi hal umum dalam produksi film skala besar selama dekade. Yang kemudian classical lighting ini dapat diterapkan menjadi misalnya seperti 2-point lighting ataupun 3-point lighting dan lain sebagainya. Kemudian ada bring it through the windows, yaitu peletakan sumber cahaya di luar ruangan membuat cahaya masuk ke dalam dengan menembus jendela. Kemudian ada practical and motivated lighting, yaitu practical lighting merupakan sumber cahaya yang terlihat dalam frame, seperti misalnya di sini ada lampu pijar, dan motivated lighting merupakan teknik pengontrolan cahaya untuk mereplika sumber cahaya tertentu. Ya, seperti misalnya di gambar kanan ini, pantulan cahaya itu berasal dari dimanipulasi hingga seperti pantulan dari lampu pijar itu. Kemudian ada chiaroscuro, yaitu penerapan kontras yang tinggi antara cahaya dan bayangan untuk menghasilkan kesan 3 dimensi pada gambar. Hasil dan pembahasan untuk scene indoor akan menggunakan teknik ambient and available light dari lampu rumah atau sinar matahari yang menembus jendela masuk ke dalam untuk menerangi lokasi sehingga tercipta kesan natural. Penggunaan teknik classical lighting dengan teknik 2-point lighting sebagai matahari sebagai key light dan satu lampu tambahan sebagai fill atau backlight yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Penggunaan teknik motivated lighting untuk menjaga continuity cahaya selama proses produksi, dan itu jika diperlukan. Penggunaan kontras rasio yang rendah agar tercipta kesan cahaya normal key namun sendu. Teknik-teknik pencahayaan ini akan dikolaborasikan dengan prinsip sinematografi lain untuk menghasilkan mood scene yang terkekang, kesendirian, hampa, dan sendu. Ini ada beberapa contoh dari scene film Marriage Story. Untuk scene indoor malam hari, penggunaan teknik classical lighting dengan teknik 3-point lighting untuk menghasilkan konsep chiaroscuro. Penggunaan teknik motivated lighting untuk mereplika cahaya bulan yang masuk menembus jendela, serta practical lighting untuk menampilkan kedalaman ruang pada frame. Penggunaan kontras rasio yang tinggi agar tercipta kesan cahaya high key yang dramatis. Dan teknik-teknik pencahayaan tersebut akan dikolaborasikan dengan prinsip sinematografi lain untuk menghasilkan mood scene yang terkekang, tertekan, dan dramatis. Ini ada beberapa contoh frame dari film Brothers. Kemudian scene outdoor. Maaf Kak, waktunya tinggal 2 menit ya Kak. Oh ya. Thank you. Penggunaan teknik classical lighting untuk menghasilkan pencahayaan chiaroscuro. Ya, ada outdoor. Dan penggunaan teknik motivated dan practical lighting untuk mereplika dan menampilkan cahaya bulan, lampu jalanan, lampu perumahan, dan sebagainya sehingga terlihat frame kedalaman ruang pada frame. Penggunaan kontras rasio yang tinggi hingga tercipta kesan cahaya high key yang dramatis. Teknik-teknik pencahayaan tersebut akan dikolaborasikan dengan prinsip sinematografi lain untuk menghasilkan konsep ekspresionis pada scene yang menggambarkan kemarahan, terkekang, kesendirian, dan dramatis. Ini ada beberapa contoh dari film-film yang sudah ada. Dan sebagai kesimpulan, ya, film pendek Accidentally Intentional akan mengangkat isu pengakalangan orang tua kepada anak remaja yang sedang mengalami pubertas. Ya, karena memang isu ini masih umum ada di Indonesia, dan penulis selaku penata kamera akan menerjemahkannya ke dalam bahasa visual yang berfokus kepada penerapan 4 teknik dasar pencahayaan tersebut. Ya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Mungkin ini dulu Bu, nanti Q&A-nya di terakhir gitu. Di terakhir aja nggak apa-apa sesinya. Oh, jadi ini nanti langsung presentasi. di-compile ya? Iya, oh, betul, baik. betul. Saya pikir satu ini akan ini. Oke, baik. Kalau gitu, iya. saya lanjutkan ya. Terima kasih untuk Anda, Hams. Untuk presentasi kedua, saya akan memanggil Jeff Daniel Rianto beserta rekannya Brian dan Jessica untuk judul makalah identifikasi masalah buku resep harian 30 menu hemat untuk 1 bulan ala Siska Suwitomo. Silakan. Siang, Bu. Yes. Selamat siang, saya Jeff Daniel. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan identifikasi masalah buku resep harian 30 menu hemat untuk 1 bulan ala Siska Suwitomo. Indonesia dikenal sebagai dengan
beragam suku, budaya, dan tradisinya. Dari keberagaman tersebut menghasilkan kuliner dari masing-masing daerah dan cita rasa yang khas yang dapat dieksplorasi. Rempah-rempah adalah bahan yang digunakan dalam masakan Nusantara yang membuat cita rasa masakan Indonesia berbeda dari lainnya. Dengan kondisi pandemi seperti ini, banyak orang yang terpaksa diberhentikan kerja, bahkan hingga 1,9 juta orang dari 114.000 perusahaan yang diberhentikan. Ditunjukkan juga dengan statistik dari Susenas Maret hingga September membuktikan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita makin menurun menjelang pandemi ini, sehingga terjadinya penurunan pendapatan dan peningkatan konsumsi makanan. Kondisi ini juga membuat daya beli masyarakat terpaksa tertekan karena kondisi. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan menghemat adalah memasak dari rumah. Dengan begitu pengeluaran bisa semakin sedikit. Melalui buku resep, kita dapat melihat dan mengikuti langkah cara pembuatan dari kumpulan menu yang ada seperti pada buku ini. Buku ini membahas mengenai menu yang dapat dinikmati dengan hemat. Buku resep yang baik adalah memberi petunjuk secara seksama dan tetap mengenai berbagai hal meliputi komposisi, proporsi bahan, cara memperlakukan bahan, teknik olahan yang digunakan, dan prosedur kerja suatu hidangan. Hal ini dapat dibantu dengan pengolahan elemen desain melalui layout buku dan fotografi. Relasi antara foto dan teks dapat membantu penyampaian pesan yang lebih efektif. Masuk ke dalam bagian pembahasan buku. Pada bagian daftar isi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prakata, menu, dan tentang penulis. Dalam bab-bab tersebut menyediakan informasi nama dan nomor halaman. Satu bab berisikan 5 buah menu dalam satu harinya. Masalah yang ditemukan adalah bab menu tidak memiliki informasi yang terperinci sehingga menyulitkan pembaca untuk mengetahui nama menu secara jelas. Pada pembuka bab menu harian terdapat masalah seperti peletakan fotografi makanan dan juga teks yang lebih berat komposisinya di sebelah kiri, yang menyediakan space yang cukup luas di sebelah kanan, dan hal ini berpengaruh pada komposisi yang tidak balance. Kemudian pada isi teks menggunakan kolom grid, jika dilihat secara menyeluruh, masalah yang paling terlihat yaitu pada subbab menu yang memiliki 3 buah kolom. Jumlah kolom yang tidak konsisten, dan dalam bab menu mempunyai jumlah menu yang tidak selaras dengan jumlah kolom yang ada, yaitu menu yang berjumlah ganjil dan kolom yang tersedia berjumlah genap. Membuat pembagian menu dapat berbeda pada sebelah kiri dan kanan halaman. Juga pengisian teks dalam kolom dengan ukuran buku 21 x 17 cm membuat kolom yang terbagi 3 menjadi sangat kecil dan paragraf teks terpotong pada rata-rata 2-5 kata, seperti pada halaman 29 dan 50. Penggunaan kolom yang tidak konsisten pada tiap halaman membuat acuan grid yang digunakan menjadi berantakan dan berbeda-beda tiap halamannya. Selain masalah kolom, margin yang digunakan tidak konsisten dan teks seringkali menerobos margin sehingga sejajar dengan nomor halaman. Fotografi makanan yang ada pun juga berukuran tidak konsisten dan keluar margin yang berbeda-beda penerapannya tiap halaman. Dan fotografi yang digunakan pun tidak konsisten dalam hal tone dan warna. Kemudian masalah yang ditemukan pada fotografi makanan antara lain yaitu tone warna yang tidak konsisten. Terdapat beberapa angle yang dinilai tidak efektif, tidak melihatkan sisi yang bagus dari jenis makanannya. Seperti contoh pada gambar ikan di atas memperlihatkan bagian perut yang seharusnya jika diputar dan fokuskan pada bagian daging dan ikannya mengarah ke belakang karena beberapa orang jijik melihat kepala ikan. Food styling yang kurang lengkap dan berbeda-beda warnanya seperti contoh di atas dapat berpengaruh pada tone warna yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir, cropping foto yang dilakukan terkadang tidak fokus pada makanannya tetapi secara keseluruhan foto sehingga fokus menjadi terbagi. Pada tiap-tiap menunya mempunyai 2 konten utama, yaitu bahan dan cara membuat. Tetapi selain itu terdapat banyak perbedaan hingga 54 jenis konten lainnya yang terbagi atas 150 menu diantaranya seperti nasi, kuah, bumbu yang dihaluskan, saus, dan lain-lain. Maka dari itu saya membaginya menjadi 2 kolom, yaitu bahan serta konten tambahan lainnya jika ada, dan cara membuatnya. Kedua alternatif mempunyai keyword yang sama, yaitu tradisional, culinary, modern. Pada alternatif satu ini berfokus pada konsep tradisional modern, penuansa cepat,
dan mempunyai space yang luas. Cover depan dan belakang meliputi 1 dan 2 buah makan saja supaya tidak terlalu ramai. Typografi yang digunakan ada 2 utamanya, yaitu sans serif dan serif. Serif yang dipilih memperlihatkan ketradisionalannya yang mempunyai tipografi yang indah. Pembuka bab menyajikan makanan dalam posisi yang teratur dan mempunyai space kosong yang besar. Pada alternatif ini lebih mengandalkan tipografi dan layouting daripada aspek fotografi. Pada bagian isi bab, satu menu menggunakan 1 spread dan terdapat 1 fotografi di sisi kiri untuk keseluruhan dan sisi kanan untuk melihatkan detail. Bahan dan cara membuat diletakkan di sisi sebelah kanan dengan rasio kolom 1 dan 2. Maaf Kak, waktu tinggal 2 menit ya. Ini tampak keseluruhan alternatif 1. Pada alternatif 2 ini berfokus pada konsep tradisional yang gelap dan colok. Cover depan terdapat judul yang memadat di tengah kanan dan cover belakang terbagi 2 untuk foto dan juga plakaran. Pembuka bab menggunakan full fotografi dan juga pembagian makanan berdasarkan sarapan, makan siang atau malam, dan hidangan selingan berdasarkan warna background teks. Pada bagian isi bab, bagian paling kiri adalah pembagian berdasarkan warna. Sisi kiri dipenuhi dengan fotografi dan video saja, dan sisi kanan berisi bahan dan cara membuat sama dengan alternatif 1 dengan rasio kolom 1 dan 2. Ini tampak keseluruhan alternatif 2. Konsep fotografi yang digunakan adalah tradisional dengan background kayu jati dan piring-piring berwarna kontras terang, sehingga fokus pada makanan dan bukan pada props pendukung lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebentar ya, saya mute sebentar. Oke, terima kasih. Saya akan panggil selanjutnya dari kelompok Michelle Hartawan, Lala Palupi, Baptista Anton, untuk judul presentasinya peran sutradara dalam film fiksi pendek 40 hari terakhir. Silakan. Ya, saya izin share ya, Bu. Selamat siang, Bu dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul peran sutradara dalam film fiksi pendek 40 hari terakhir. Jadi secara singkat, 40 hari terakhir adalah sebuah film pendek yang bergenre drama yang menceritakan tentang seorang pasangan yang sudah menikah selama 32 tahun. Namun secara tiba-tiba sang suami ditinggalkan sebagai seorang janda oleh istrinya. Jadi cerita ini berbicara tentang kematian, duka, dan juga mitos 40 hari, di mana di kebudayaan Indonesia ada mitos di mana orang yang sudah meninggal arwahnya akan tetap di dunia selama 40 hari. Jadi main character kita yang bernama Hans tries to go through his journey of grief setelah kematian istrinya yang ia sangat cintai, dan to cope with his grief, ia menempelkan dirinya kepada mitos bahwa istrinya akan tetap di rumah selama 40 hari lagi, dan he has to learn how to let go. Dan tujuan peneliti sebagai sutradara adalah untuk menyampaikan pesan melalui filmnya, dan pesannya adalah bahwa berduka adalah suatu proses yang sebenarnya abstrak dan tidak dapat disamakan setiap orang. So grief is very abstract and a very confusing topic and a very confusing emotion untuk setiap orang. Dan kajian teorinya adalah yang pertama, tantangan terhadap teori 5 stages of grief oleh Kubler-Ross, yaitu ada denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Dan justru saya mengikuti riset dari Bowlby dan riset lain-lainnya, di mana mereka percaya bahwa to grief ini tidak ada tahap-tahapannya, tidak ada tahapan yang jelas, dan justru ada beberapa orang yang tidak mengalami any of these steps at all. Justru ada yang cuma beberapa, ataupun ada yang mengalami semua tahapannya all at once. Jadi untuk setiap orang, memang kata Bowlby, grief is different for everyone because of the experiences that they have, their personality,
semua faktor lainnya seperti kematian orang yang mereka sayangi gimana, berapa umur mereka, dan lainnya. Dan kedua yang mitos 40 hari setelah kematian, yaitu sudah ada di sering ditemukan di budaya Indonesia, dan film sebagai alat media komunikasi, di mana saya dapat sebagai sutradara dapat menyampaikan pesan melalui film, dan juga pernah sutradara dalam sebuah film yaitu dari masa development, pre-production, production, post, dan juga distribution. Jadi untuk metode penelitian saya juga menggunakan metode pustaka, yaitu saya mengumpulkan dan meriset literatur, jurnal, buku, dan sumber lainnya seperti film lain ataupun experiences dari orang sebenarnya. Saya membaca their own experiences with grief. Dan juga yang kedua adalah metode design thinking, ada discovery, interpretation, ideation, experiment, dan evolution. Yang tentunya melingkupi semua proses dari pre-production, dari development, pre-production, hingga distribution. Dan dari hasil dan pembahasannya sendiri adalah dari development dan penulisan naskah, tentunya naskah untuk 40 hari terakhir sudah dirombak beberapa kali, dan juga belum sampai tahap terakhirnya, karena masih terus berkembang dan berkembang lagi. Namun setelah ada character background dan cerita yang cukup solid, akhirnya kita bisa mulai pada praproduksi, di mana saya dengan saya membahas pengambilan gambarnya, konsepnya dengan DOP atau Director of Photography saya, di mana kami decide to use pergerakan statis dan pacing yang pelan, dan ini pun untuk menggambarkan rasa kesedihan dari our main character, dan juga memperlihatkan pacing yang cukup realistis itu with him in real life, dan menggunakan juga wide shot sepanjang film yang akan mulai bertransisi ke close-up shot. Jadi untuk ini, we're gonna start with mostly wide shots untuk our main character to really convey that feeling of isolation dan kesepian dan juga loss. Dan lama-kelamaan kami akan mulai mendekat kepada para main character pada akhirnya untuk memperlihatkan all the pent-up emotion yang dia sudah merasakan, contohnya seperti yang di gambar 2 ini. Dan warna film akan cukup natural dengan sedikit kehijauan dan kebiruan to convey the realisticness dan rawness and authenticness of the movie yang aku mau sampaikan, agar orang-orang bisa menontonnya dan can relate to it juga. Dan penggunaan pencahayaannya yang natural dan penggunaan practical lights, jadi tidak menggunakan alat lampu, tapi kebanyakan menggunakan sinar matahari ataupun prop seperti lampu rumah ataupun standing light dan lain-lainnya. Dan kami juga berdiskusi dan akan menggunakan aspect ratio 1.66 by 1. Jadi kita bisa lihat bahwa ada beberapa aspect ratios. Yang paling sering itu 16 by 9, but there's also 4 by 3, which is yang ini. Dan we decided to use 1.66 by 1 seperti yang di Marriage Story, karena dia tuh jadi di tengah-tengahnya 4:3 dan 16:9, di mana yang 4:3 itu dapat menyampaikan this nostalgic feeling yang ingin saya sampaikan, dan 16 by 9 itu bisa mendapatkan wide shots yang cukup wide gitu. Jadi you get the best of both worlds dengan 1.66 by 1. You can give that nostalgic feeling, namun masih bisa mendapatkan wide shots. Waktu tinggal 2 menit ya, Kak. Dan praproduksinya juga art dan set yang realistis dan lumayan memberikan nostalgia dan penggunaan practical lights. Dan untuk praproduksi tentunya acting dan pemeran di sini sebagai sutradara bekerja sama very closely with them dalam readings and workshops, dan pengembangan skrip pun dapat tetap berlangsung di sini. Dan tentunya ada produksi dan pasca produksi, di mana walaupun dalam editing itu masih ada pengembangan terakhir dan sesuaikan dengan pesan yang visi sutradara. Kesimpulannya adalah bahwa 40 hari terakhir dapat terus berkembang hingga masa produksi, hingga pun distribusi. Dan sebagai sutradara dalam semua aspek film ini, seperti mise-en-scène, simbolisme, atau acting pemerannya, untuk menyampaikan pesan bahwa grief is something that's very abstract and very hard to understand. Sekian presentasi saya, terima kasih. Baik, terima kasih Michelle. Untuk selanjutnya saya akan memanggil Andrea, Gabriela, dan Naldo Yanuar untuk judul
presentasinya analisis teknik transisi Satoshi Kon dalam film animasi. Silakan. Nah, sepertinya tidak hadir, Bu, untuk Andrea. Oh, tidak hadir ya. Iya, Oke, kalau mungkin boleh gitu di-skip aja. baiklah. Kalau gitu saya skip dahulu. Untuk berikutnya adalah Muhammad Ilham Fauzi dan Novena Ulita. Untuk judul presentasinya tinjauan visual storytelling pada film pendek sebagai gerakan kampanye kesadaran terhadap kesehatan mental pada remaja. Silakan. Oke, baik Ibu Paulina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Paulina Chandrawibawa dan juga teman-teman Koma lainnya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Ilham Fauzi dari DKV Universitas Mercu Buana. Saya izin untuk menampilkan presentasi saya ya Bu. Oke, Oke, terima kasih tadi saya sudah diizinkan untuk menampilkan presentasi saya. Presentasi saya ini dengan topik tinjauan visual storytelling pada film pendek sebagai gerakan kampanye kesadaran terhadap kesehatan mental pada remaja. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah kesehatan mental merupakan keadaan sejahtera, di mana seseorang dapat mengembangkan potensi mereka, mengatasi tekanan kehidupan normal, bekerja secara produktif dan berkontribusi baik dalam keluarga maupun dunia kerja. Namun di Indonesia sendiri banyak dari masyarakat, terutama pada remaja yang kurang aware terhadap kesehatan mental. Nah, menurut Kementerian Kesehatan, kasus bunuh diri ini disebabkan oleh gangguan mental pada kelompok usia 15-24 tahun, di mana kematiannya 40 detik setiap hari. Dan hal ini diperkuat oleh data WHO, Indonesia termasuk negara yang memiliki angka tertinggi remaja melakukan percobaan bunuh diri. Nah, faktor penyebabnya itu adalah depresi, pembentukan konsep diri, dan juga hubungan dalam keluarga. Selanjutnya, pada kasus tersebut di mana implementasi terhadap medianya adalah film pendek. Nah, kenapa? Karena film pendek itu menjadi suatu sarana komunikasi visual yang lebih mudah untuk mendapatkan perhatian remaja. Nah, di mana menurut Effendi, film juga merupakan rangkaian gambar yang bergerak. Gambar ini terdiri dari suatu gambar yang tersebut frame dan player, di mana pada kampanye akan lebih mudah dipahami oleh remaja. Nah, juga di dalam film itu unsur terpentingnya adalah peletakan strategi visual storytelling yang berperan menyampaikan pesan menjadi tepat pada penonton. Nah, menurut Wijaya, visual storytelling pada film akan memberikan daya ingat yang lebih kuat dan juga membangun emosional pada penonton ketika melihat film tersebut. Untuk penelitian ini saya memakai kajian teori yaitu visual storytelling dalam kampanye sosial, di mana menurut Rogers and Story, kampanye sosial ini diinterpretasikan sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang direncanakan dengan tujuan untuk memberikan dampak tertentu pada sejumlah besar orang. Lalu visual storytelling dalam film pendek menurut Caputo adalah sesuatu yang berhubungan dengan visi. Jika digabungkan, visual storytelling memiliki arti penyampaian yang dicapai melalui media dengan menggunakan visual image dan grafik. Selanjutnya, pada metode penelitian ini saya menggunakan pendekatan secara kualitatif, di mana proses pengumpulan datanya itu studi pustaka, visual storytelling, dan kampanye berdasarkan unsur pada prinsipnya. Nah, pada film ini saya membedah berdasarkan 3 babak, lalu dianalisis berdasarkan unsur film, dan juga analisis berdasarkan penonton, lalu teknik analisisnya itu adalah 5W1H. Untuk tinjauan datanya ini, saya membedah film pendek yang berjudul We Can We Will Mental Health Awareness Campaign, di mana ini dipersembahkan oleh Time to Change Wellness dengan durasi 1 menit 49 detik dengan total scene ada 9 scene, dan berikut ini adalah scene 1 sampai dengan scene 9-nya. Berikutnya dari scene tadi, dari 1 sampai 9 saya menjabarkannya dalam berupa tabel. Dari tabel tersebut saya menemukan bahwa dari film kampanye tersebut ditemukan bahwa bentuk type shot dan look at mood-nya itu lebih pada close up, dan juga untuk look at mood-nya terdapat pada relatif kontrol dan dominan putih. Hal ini diperkuat dengan menurut Suyanto, di mana shot merupakan aspek penting dalam film yang dapat digunakan untuk mengekspresikan ide,
emosi dan gerakan agar lebih mudah ditangkap oleh penonton. Dan juga menurut Sugiarto, warna memegang peranan penting dalam dunia fotografi dan sinematografi. Ada asosiasi kuat dengan emosi yang menyebabkan warna pada subjek memberi energi dan menciptakan suasana hati pada tersebut. Nah, hasil dari pembahasannya ini saya menemukan bahwa di scene 5 dan di scene 9 yang tadi bahwa bidikan close up itu memberikan efek pada penonton untuk fokus dalam mengidentifikasi karakter, baik dari ekspresi wajah, detail, dan warna. Hal itu diperkuat dengan pernyataan Suyanto, dan juga untuk analisis look at mood-nya di scene 9 ini ditemukan dengan tone reflective control, di mana kecerahan objek dalam bingkai dapat menarik perhatian penonton ke berbagai tempat di layar. Nah, yang paling terang umumnya menarik perhatian penonton terlebih dahulu. Dan juga warna terdapat cenderung berwarna putih. Menurut Suyanto, warna putih dapat mewakili perasaan kebahagiaan serta ketulusan. Untuk luaran hasil penelitiannya berikut ini contoh videonya, dan saya next karena dengan durasi waktu yang terbatas. Hasil kesimpulan dari yang tadi saya paparkan adalah hasil film pendek We Will Mental Health Awareness Campaign ini menggambarkan bahwa komponen dasar pada visual storytelling pada warna dan set memberikan efek pada penonton dalam mengidentifikasi karakter, latar belakang, dan juga dapat dipahami dari bidikan kamera pada subjek yang memberi pesan secara komunikasi visual. Serta warna juga dapat memberikan nuansa pada penonton dalam mempengaruhi emosionalnya untuk membentukkan visual storytelling. Maka film pendek ini dapat menyampaikan pesan dengan membangun berdasarkan visual storytelling. Terima kasih untuk pemaparannya, saya ucapkan. Baik, terima kasih. Nah, kita telah sampai kepada presenter untuk yang terakhir, yaitu Irfan Rizal Nugraha dan Ahmad Fuad. Silakan untuk judul presentasinya, perancangan video profil pada kampanye non-komersial Kenali Dirimu. Oh ya, sebentar ya, Bu. Bentar. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya untuk mempresentasikan dari jurnal saya, yaitu adalah perancangan video profil pada kampanye non-komersial Kenali Dirimu. Yang saya hormati Ibu Paulina dari UPH dan dosen dari Esa Unggul juga, Pak Teguh, Pak Rudi, dan Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Campaign tentang Kenali Dirimu. Sebelumnya apa sih campaign tentang Kenali Dirimu itu? Kenali Dirimu ini adalah campaign yang bertujuan untuk bagi masyarakat muda atau generasi Z itu untuk mengenali dirinya itu lebih baik lagi. Jadi berfokus pada kelebihan mereka dibandingkan dengan kekurangan yang mereka miliki. Seringkali banyak dari kita yang terlalu berfokus pada kekurangan, tapi kita nggak tahu kelebihan kita ini bisa menutupi kekurangan kita. Jadi pada dasarnya insecure itu sebenarnya buruk bagi kehidupan mental kita. Terus selanjutnya itu adalah latar belakang dari video ini. Yang pertama itu adalah bully banyak sekali terjadi pada usia 12-17 tahun. Yang kedua itu bully terjadi di lembaga pendidikan, dan yang ketiga itu adalah banyak video interaktif bully dengan animasi, sehingga ini yang membuat saya untuk membuat video profil yang terdiri dari video sinematik. Dan bully terjadi 12-17 tahun ini, saya membaca literasi yang menyatakan itu bully itu terjadi pada usia 12-17 tahun di lingkungan pendidikan, itu menurut Menteri Khofifah.
Terus tujuannya itu adalah menyuarakan agar generasi Z berfokus pada kelebihan dirinya. Yang kedua adalah memberi gambaran bahwa bully ini sangat berpengaruh bagi mental health, sehingga harus dihindari. Dan yang ketiga itu adalah mengajak generasi Z untuk aktif menyuarakan stop perilaku bully dan hate speech. Dan yang keempat adalah menarik sponsor. Jadi teori bully itu menurut literasi yang saya baca adalah menurut Iqbal pada tahun 2017, bully itu dampak dari bully ini bisa sampai bunuh diri atau penderitaan yang tak tertahankan. Kemudian juga menurut Bisma Arif Laksana 2017 itu menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa bahwa bully itu terjadi 12 sampai 17 tahun, itu 84% adalah yang terjadi di dunia pendidikan. Jadi saya simpulkan bahwa bully itu paling banyak terjadi pada 12 sampai 17 tahun. Kemudian teori video profil itu pada menurut Agus Triajanto itu company profile atau profil perusahaan, yaitu gambaran umum mengenai diri suatu perusahaan yang hendak melakukan serangkaian promosi terpadu melalui sebuah buku. Data wawancara di sini adalah yang pertama, sebelum saya membuat video profil itu, saya mewawancarai dekan dari Fakultas Psikologi di Universitas Esa Unggul, yaitu Ibu Sulis. Kemudian setelah itu datanya saya dapatkan lagi dari guru BK yang ada di SMP 19 Kota Tangerang. Yang ketiga itu dari Ibu Munasri, selaku mantan guru SMA Negeri 95 Jakarta. Nah, dalam pembuatan video profil ini, alat-alat yang digunakan itu adalah Sony Alpha 7 series 2, ring light, terus laptop MacBook, dan tripod. Untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama di tahap praproduksi. Di tahap praproduksi itu setelah saya mewawancarai dari semua narasumber, saya langsung membuat tim dan untuk membuat video profil itu. Jadi semua data-data yang didapat, apa yang diinginkan oleh perilaku bully, apa yang diinginkan oleh korban, apa yang diinginkan dari perilaku bully, dan juga apa yang diharapkan dari korban, itu dituangkan dalam sebuah naskah. Dan ini ada contoh naskahnya. Terus kemudian storyboard-nya, setelah itu saya berupaya untuk membuat storyboard gambaran dari video profil ini. Terus setelah storyboard pun jadi, saya mempersiapkan alat yang tadi disebutkan itu adalah Sony Alpha yang series 2. Kemudian proses produksi, itu syutingnya ada di 2 tempat, yaitu di syuting pertama itu syuting interview, itu di rumah saya sendiri, di Jalan Pubarada 3, nomor 18, dan yang kedua itu untuk syuting talentnya di SD Gunung Jati, Tangerang. Dan ini foto-fotonya dari proses kita syuting. Dan pasca produksinya itu, saya editnya itu menggunakan aplikasi Premiere Pro, dan menggunakan tipografi Quicksun, color grading-nya itu cold temperature gitu. Jadi soalnya identik bully itu memakai color grading yang sedikit cold. Terus habis itu juga durasinya itu 3 menit 26 detik. Dipublikasinya di Instagram dan YouTube. Kemudian ini kesimpulannya adalah penulis mengerti dalam masalah bully yang terjadi. Terus penulis juga dapat menerapkan tridharma perguruan tinggi, yaitu adalah penelitian. Dan yang ketiga, penulis dapat menyuarakan stop perilaku bully dan hate speech dalam campaign. Yang keempat itu penulis menggunakan tahapan praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dan yang kelima, ini juga sebagai syarat kelulusan penulis. Berikut ada videonya, mungkin nggak tahu ini audionya bisa atau enggak. Semoga waktunya masih cukup. Kenali dirimu. 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 Sangat banyak sekali perilaku bully yang saya saksikan dari lingkungan pendidikan sejak saya SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang tidak diterima karena alasan tertentu. Entah
itu karena kurangnya kemampuan dia menghadapi lawan berinteraksinya, perilakunya yang dianggap berbeda dari yang lain, bahkan sampai pada alasan fisiknya. Pengaruh dari kelas sosial pun juga berpengaruh. Dari alasan-alasan yang memang sebenarnya mereka tidak ingin untuk berada dalam keadaan seperti itu. Untuk lahir dalam keadaan fisik yang tangan yang mereka mendapatkan support dan head speech, tapi juga untuk kita miliki. Yang tidak ada kata teranak-anaknya. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Mbahnya untuk presentasinya. Nah ini berarti, ya mungkin saya tanyakan ke panitia dahulu. Untuk yang tadi yang belum hadir, apakah sudah masuk Andrea dan Naldo? Oke, sebentar. Coba saya cek. Sepertinya belum, Bu. Mungkin baiklah. nggak apa-apa deh, langsung dilanjut ke Q&A aja ya. Iya, untuk Q&A kita ada sisa waktu berapa lama ya untuk ini? Saya kira-kira juga. Q&A itu sebenarnya kita masih cukup lama sih, Bu. Waktu kita sebenarnya dikasih sampai jam 3.15 sebenarnya. Oh, baiklah. Jadi panjang nih. Cukup panjang gitu. Iya, siapa tahu banyak yang antusias ini bertanya. Nah, baiklah. Kalau gitu, saya akan buka sesi Q&A. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya untuk dari hasil presentasi dari rekan-rekan yang sudah maju tadi. Bu, aku boleh tanya? Iya, silakan. Oke, tadi yang di pemaparan yang pertama itu karya siapa kalau ini namanya, mohon maaf aku lupa. Abraham dan Lala. Ya, Abraham. Ya, di karya tulis ilmiahnya Abraham, aku mau tanya bagaimana penggunaan cahaya dapat membangun mood penonton dalam pencahayaan secara natural. Itu aja sih, Bu, pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Abraham dan rekan bila ingin menjawab. Jadi untuk membangun mood secara natural, ya sebenarnya kan kami memanfaatkan ambient light dari sinar matahari ya. Jadi memang itu kan scene kalau misalnya yang mau saya terapkan tuh di scene indoor itu, jadi ya tentunya pasti juga menggunakan teknik classical lighting ya. Soalnya kan kalau misalnya menggunakan teknik natural doang itu ya tidak ada kesan dimensi gitu. Jadi terkesan flat. Jadi ya pasti ditambahin lagi agar bisa membuat shadow yang lebih deep lagi sih. Nah, ya tapi tujuannya tuh cahaya matahari itu harapannya bisa menjadi key light. Jadi kesannya tuh natural dari jendela gitu. Tidak artifisial, tidak dibuat-buat sih. Gitu sih menurut saya. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi mungkin? Sebentar. Saya ingin bertanya, kepada Abraham lagi, maaf. Tadi pemaparan cahaya yang kedua itu classical lighting ya, Abraham? Iya, Ki. Oh, itu pakai 3 titik lampu gitu ya? Enggak juga sih, sebenarnya ya itu classical lighting itu konsep aja sih. Oh, itu dipilih dari salah satu dari 3 gitu ya? Oh enggak, ya itu classical lighting itu konsep mengarahkan lampu secara mandiri ke aktor, objek atau background gitu. Nah, pengembangannya bisa 3-point lighting, bisa 2-point lighting dan sebagainya aja sih. Oh baik. Makasih banyak. Saya juga jadi belajar. Iya. Lalu Irfan, ada pertanyaan kepada Irfan? Oh ya. Iya, saya ingin bertanya, kalau bullying itu di usia senior yang di lapangan pekerjaan gitu masih terjadi tidak ya? Bisa diperjelas lagi tadi pertanyaan. Jadi misalnya kayak orang yang sudah lulus kuliah
lalu bekerja di satu tempat, dan di lapangan pekerjaannya itu ada budaya seperti bullying gitu, itu ada nggak? Di Indonesia banyak atau enggak? Sebenarnya itu pasti ada sih. Jadi kayak Pasti. menurut saya sendiri, mungkin beberapa dari Bapak dosen atau teman-teman yang lain juga lebih tahu tentang suasana pekerjaan yang ada bully itu terjadi. Tapi menurut saya ada, karena memang berdasarkan cerita-cerita yang saya dengar juga, memang teman saya juga ada yang kerja di sebuah perusahaan tertentu yang dia nggak bisa sembarangan untuk cerita sama siapa-siapa, karena di kantor itu juga dinding pun bisa dengar gitu. Jadi kayak ibaratnya dia misalnya cerita sama salah satu temannya yang karyawan, tapi ternyata malah cerita itu diketahui oleh semua orang dan akhirnya berdampak pada turunnya gaji, pada banyaklah permasalahan-permasalahan itu. Dan ya karena mereka semua juga punya anak untuk dibiayai, ada anaknya, ada istrinya, atau ada keluarganya di sana. Jadi menurut saya tetap bully itu tetap pasti ada sih. Tapi untuk yang fokus itu kenapa di SMP, kenapa di lingkungan taraf 12 sampai 17 tahun, soalnya saya ngelihat sendiri dan saya menyaksikan, saya juga pernah merasakan bully dan saya juga pernah melakukannya. Dan banyak dari kita itu di usia segitu memang masa peralihan dari kecil sampai ke dewasa. Jadinya pas kita ngelakuin itu kayak kita ngerasa fine-fine aja. Pas kita udah SMA baru berpikir gitu. ulang. Jadi sih itu yang sangat berat sih. Dan bahkan menurut saya itu yang paling berat memang di SMP, karena ya itu tadi kita baru selesai, biasanya kalau SD kita diantar jemput, kalau SMP kita dilepas, dan jiwa kita tuh masih peralihan dari anak-anak ke dewasa. Jadinya ya itu yang terjadi, sehingga tingkat banyak guru aja itu juga masih kurang pengawasannya gitu sih. Apalagi di kelas juga nggak ada CCTV. Oke, baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Belum ada, saya juga ingin tanya nih kebetulan untuk kelompoknya Jeff beserta Brian dan Jessica. Tadi ada bicara tentang konsep fotografi. Mungkin bisa dijelaskan tadi konsepnya seperti apa, karena kebetulan tadi agak hilang suaranya. Konsep fotografi yang digunakan untuk perancangan yang baru tadi. Oke, Bu. Konsep fotografi yang digunakan tuh tradisional gitu, Bu. Jadi background-nya tuh pakai kayu-kayuan, tapi piringnya warnanya kontras dari background-nya gitu, jadi terang. Misalkan putih gitu, jadi fokusnya tuh langsung ke makanan, bukan ke props-props yang pendukung. Oh, baiklah. Jadi konsepnya itu tradisional karena juga kebetulan menunya juga menu lokal ya yang diangkat ya. Iya, betul. Baik, terima kasih. Kemudian kalau teman-teman misalnya ada yang ingin bertanya juga boleh di chat ya, karena sembari saya juga ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman yang lain. Saya selanjutnya ingin bertanya ke kelompoknya Michelle dan Lala serta Baptista. Nah, kebetulan ini tadi judulnya tentang peran sutradara ya untuk presentasinya. Nah, kira-kira apa boleh tadi dijabarkan sutradara ini apakah menggunakan metode design thinking dalam perencanaan untuk visual sinemanya tadi? Iya Bu, tentunya kayak semua step-step dari perancangan filmnya menggunakan design thinking. Contohnya kayak dari pre-production sama developernya sendiri kan itu saya bersama dengan kelompok mendiskusikan konsepnya, itu dari bagian dari discovery metode design thinking, lalu ada interpretation-nya, gimana kita mengembangkannya lagi, dan ideation.
Dan eksperimen akan kita lakukan bersama workshop dengan talent dan lain-lain, dan evolution juga akan tetap terus berkembang dan berkembang lagi kan konsep film tersebut, dari naskah ke pemeranannya dan juga hingga editing film tersebut sih Bu. Jadi baik. semua bagian dari perkembangan filmnya itu sesuai dengan metode design thinking. Oke, jadi termasuk bagaimana menentukan warna, jenis shotnya juga itu digunakan oleh sutradara ini ya untuk sebagai bagian dari design thinking tersebut. Iya Bu. Oke, baik, terima kasih. Ya, selanjutnya saya ingin bertanya kepada kelompok Muhammad Ilham Fauzi dan Novena dari Mercubuana. Nah, ini tadi ada dibilang bahwa tentang kampanye diskriminasi dan kesehatan mental. Nah, tadi saya mungkin agak sedikit. Jadi kurang lebih diskriminasi dan kesehatan mental itu, apakah kesehatan mentalnya itu timbul karena pengaruh dari diskriminasi tersebut, adanya diskriminasi terhadap seseorang sehingga seseorang tersebut terpengaruh kesehatan mentalnya? Oke, saya izin menjawab ya Bu ya. Mohon maaf sepertinya ada salah atau apa. Soalnya tadi aku nggak menjelaskan tentang diskriminasi Bu. Aku hanya menjelaskan tentang di Indonesia itu dominannya lebih banyak remaja terkena gangguan mental yang menyebabkan dia bunuh diri. Gitu sih Bu. Oh, baiklah. Iya, maaf. Ini soalnya saya juga ada catatan dari papernya kalian soalnya. Jadi yang di paper itu ada masalah diskriminasi, kemudian ya tadi mungkin yang di PPT ini lebih ke kesehatan mental ya. Nah, berarti tadi juga ada bahasannya ke warna. Kira-kira apakah ada warna tertentu yang mempresentasikan kesehatan mental? Dari warna itu tadi kan aku dapat dikaji di dalam makalah penelitian ini, aku menemukan bahwa ternyata tuh dominan berwarna putih. Nah, dari warna putih itu ternyata secara psikologi warna putih itu mengartikan bahwa itu kesejahteraan, bentuk kebahagiaan. Jadi bagaimana cara penonton untuk bisa menemukan persepsi, maksudnya konteks antara kesehatan mental dan warna, yaitu bahwa warna juga bisa mempunyai arti kayak tadi saya telah jelaskan, adanya untuk kesejahteraan dan apa berarti film tersebut mampu untuk menjabarkannya secara sisi emosional sih Bu, kurang lebihnya begitu. Baiklah, ya terima kasih banyak untuk penjelasannya. Nah, ini mumpung pertanyaan dari saya sudah habis sih, soalnya tadi saya lihat juga dari grup-grup sudah pada ini ditanyai oleh teman-teman. Ya, silakan panitia, Kevin bertanya. Ya, saya juga sebenarnya penasaran sih. Pertama mungkin yang saya penasaran itu saya mau bertanya ke Kak Irfan ya, yang tadi terakhir ya. Oh iya. Ya, nah ya pertama saya mau menanggapi gitu, maksudnya sekali lagi gitu hari ini baru kali kedua mungkin ya, atau ya kayaknya kali kedua deh yang di breakout room saya ada pemakalah yang mengangkat topik yang cukup sensitif gitu tentang bullying atau kesehatan mental gitu ya. Dan itu saya sangat apresiasi banget Kak Ivan, dan juga saya respect juga karena Kak Irfan membuat video tentang itu ya, maksudnya tentang untuk memberantas hal itu malah gitu ya, untuk encourage semuanya untuk memberhentikan aksi bullying gitu. Tapi tadi saya ada 2 poin yang saya penasaran sih dari presentasi Kak Irfan. Mungkin yang pertama yang di latar belakang dulu, yang di latar belakang tadi saya ada cukup lihat poin yang menarik gitu. Ya kayak latar belakang yang ketiga kalau nggak salah poinnya. Itu tuh bilang ada animasi interaktif ya, yang banyak animasi interaktif tentang bullying gitu. Nah, itu mungkin saya belum terlalu nangkep gitu artinya apa. Mungkin ada contohnya, mungkin nanti Kak Irfan bisa boleh tolong jelaskan mungkin ya. Terus yang kedua yang saya penasaran banget itu yang di bagian visual warna kali ya, mumpung
tadi Ibu Paulina sama Kak Muhammad tadi udah bahas warna juga, itu jadi saya penasaran. Tadi Kak Irfan kan sempat bilang kalau bullying itu direpresentasikan oleh warna yang cold atau gimana gitu ya tadi ya. Mungkin itu saya penasaran sih apakah Kak Irfan punya kayak landasannya gitu kenapa cenderung warna cold gitu yang digunakan gitu. Ya, mungkin dari saya dua pertanyaan itu untuk Kak Irfan. Thank you. Oh ya, terima kasih sebelumnya. Jadi kalau untuk yang di latar belakang itu, yang saya lihat sih emang pas searching di YouTube, itu emang lebih banyak video interaktifnya seperti animasi untuk mengetahui bully. Karena mungkin memang untuk bully itu kan memang sasarannya rata-rata untuk anak SMP, SMA, dan itu banyak di lebih apa ya namanya, biar smooth atau halus gitu cara apa namanya untuk mensosialisasikan pakai animasi gitu. Nah, tapi yang saya lihat sih, coba saya share screen buat liatin di YouTube sih, coba ya. Oke, boleh. Nah, jadi lebih banyak sih di YouTube dari research saya sendiri itu memang banyak direpresentasiin sama animasi dari yang ini, terus ini, terus ini. Nah, selain itu ada juga film pendek tentang bully. Jadi kalau untuk video-video interaktifnya itu lebih banyak menggunakan animasi, lebih banyaknya tuh. Oke. Dan mungkin juga apa yang saya research itu juga belum tentu apa namanya mewakilkan dari sebagian banyak, tapi memang ini yang menduduki posisi teratas gitu di YouTube. Terus stopnya. Terus juga kalau tadi warna cold ya, warna cold itu bukan maksudnya representasi dari bully sih, jadi lebih ke representasi dari film-film tentang mental health yang saya tonton juga gitu. Sebenarnya saya juga ada film pendek, tapi untuk yang dibahas di jurnal ini tuh lebih ke video profilnya. Nah, film pendek yang saya tonton, film pendek. Jadi ada beberapa film kayak series gitu yang saya tonton. Mungkin dari teman-teman juga ada yang tahu It's Okay to Not Be Okay nggak? Drakor. Nah, itu dia lebih banyak menggunakan warna biru. Jadi maksudnya warna yang cold. Saya ada sedikit PPT-nya, coba saya cek dulu. Kira-kira waktunya masih banyak ya nggak? Takut. Oh, masih cukup lama sih. Oh, ya. Sampai jam 3.20 kita. Terus selain It's Okay to Not Be Okay, ada lupa namanya. Kira-kira udah kelihatan belum ya? Oke, udah kelihatan. Iya, jadi ini sebenarnya film pendek saya juga ada di YouTube. Jadi dalam satu rangkaian kampanye itu saya buat film pendek, buat video profil, buat juga media-media cetak itu dalam kurun waktu kurang lebih 6-7 bulan melalui proses asistensi sama seperti mahasiswa lainnya. Terus saya coba menganalisa nih di It's Okay to Not Be Okay dengan film tentang mental health yang saya punya. Nah, pertama-tama itu warna-warna yang digunakan identik dengan memakai baju warna biru. Ini dari si pemain utamanya, namanya siapa ya? Gang Tae ya kalau nggak salah. Nah, jadi dia berkali-kali di scene itu dia menggunakan warna biru, ini semiotikanya. Terus juga pas dia lagi, ini semua dikemas dalam color grading yang sedikit dingin ya kalau saya lihat sendiri, tapi mungkin menurut pengamatan yang lain beda. Terus habis itu juga untuk di scene pertama pengenalan di film saya juga menggunakan baju warna hitam.
Ini juga sama seperti scene pertama yang digunakan oleh film It's Okay to Not Be Okay, itu menggunakan warna hitam ketika waktu di restoran kalau nggak salah ya. Habis itu juga kemudian dilanjut dengan pengenalan warna-warna yang merepresentasikan dari si biru itu. Biru itu sebenarnya kalau yang saya baca, biru itu ada dua sisi sebenarnya. Jadi ada yang sisi dibahas untuk buruknya itu ya terlalu banyak memakai warna biru itu kita akan tenggelam dalam kesedihan. Terus juga biru itu kalau bisa jadi warna yang apa ya namanya, kayak ya warna-warna sedih gitu. Tapi juga biru itu sebenarnya warna bisa mempresentasikan keamanan. Biasanya kan dipakai sama warna di bank, dari Bank BCA, BRI, Bank Mandiri, itu semua pakai warna biru karena mungkin merepresentasikan dari keamanan. Terus habis itu juga selain warna biru dan hitam juga ada warna hijau di hijau-hijau kalem gini di film It's Okay to Not Be Okay. Terus juga saya juga menggunakan warna-warna baju ini sesuai dengan logo dari kampanye saya sendiri sih. Jadi kayak kuning dipakai di logo, terus di filmnya itu saya pakai baju warna kuning, terus juga ada warna hijau saya pakai baju warna hijau, terus biru juga saya pakai baju warna biru. Jadi ada referensi, mungkin belum banyak referensinya, tapi mungkin yang jadi acuan sih dari film It's Okay to Not Be Okay sih. Oke, lebih jelas sih. Thank you Kak kalau gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya Mas Ian. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi belajar banyak nih tentang warna dan juga kesehatan mental plus bullying untuk hari ini. Tapi ini memang tema yang sangat dekat sih ya dengan kita. Itu sebetulnya tadi ada yang tanya apakah di lingkungan kerja masih ada ya kalau nggak salah. Memang masih sih, sebetulnya masih banyak kita lihat gitu. Jadi walaupun di SD aja ada hingga sampai ketika sudah usia dewasa di atas 40-an pun juga masih ada di lingkungan kerja gitu. Jadi ini tema yang juga cukup bagus sih untuk diangkat. Jadi kita bisa raising awareness dan mungkin kalau kita tahu bagaimana cara mengatasi lebih awal, bagaimana juga untuk persiapan mental itu akan membantu juga untuk tahapan kehidupan selanjutnya. Seperti itu. Kemudian ini ada lagi mungkin yang ingin bertanya mungkin? Atau sudah cukup jelas dari sesi presentasi? Bu, saya Bu. Oh ya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Suara saya bisa diterima? Oh, bisa Pak, jelas Pak. Oh ya, ini saya hanya sekedar masukan aja ya. Mungkin ini bisa disampaikan kepada dosen-dosen dari UPH. Saya dari SA Unggul. Terkait dengan penyampaian tadi. Ini saya masih menangkap beberapa metode. Sebenarnya ini kan yang ditampilkan ini kan penciptaan ya, jadi bukan penelitian. Tetapi setelah saya pantau tadi banyak orang menginterpretasikan itu penelitian. Seharusnya itu dibedakan antara penelitian dan penciptaan. Jadi kalau kita merancang sebuah film itu pada dasarnya adalah mencipta, bukan meneliti. Makanya di dalam tugas akhir dari DKV ataupun jurusan lain itu dibagi dua. Ada penciptaan, ranahnya adalah mencipta, dan ada pengkajian, ranahnya skripsi atau penelitian. Kalau penelitian ada objeknya yang diteliti. Nah, teori-teorinya juga dikaitkan dengan hal itu, sehingga nanti dalam prosesnya adalah meneliti. Tetapi kalau penciptaan, prosesnya adalah mencipta. Makanya tadi saya bingung, ini pada waktu mempresentasikan dalam penelitian ini, lah saya bingung kok penelitian. Harusnya itu adalah dalam proses penciptaan ini. Nah, barulah itu. Ini salah kaprah ini. Ya. Saya mengamati ini aja. Tolong nanti pada proses selanjutnya dibedakan antara penelitian dan penciptaan. Sebab metodologinya berbeda. Seperti itu ya, agar tidak salah kaprah nantinya.
Terus terkait dengan masalah penciptaan film gitu tadi ya, saya ngamati. Tapi saya tidak mengetahui hasil karyanya ya, videonya gitu. Tapi pada dasarnya kalau kita menciptakan sebuah karya audiovisual dalam bentuk apapun ya, entah itu film, entah itu program acara televisi, reality itu dan sebagainya, itu adalah nggak lepas dari peran naskahnya. Hanya naskahnya itu adalah kuncinya. Nah, bagaimana caranya Anda menciptakan sebuah karya itu dengan naskah yang begitu menarik? Bagaimana Anda menciptakan sebuah naskah itu sehingga dapat mempengaruhi penonton secara psikologis? Karena film itu bisa membangkitkanmu dari penonton, bisa terpengaruh dengan film itu. Nah, dalam prosesnya itu apa usaha Anda untuk menciptakan karya yang bagus melalui penulisan naskah? Karena dalam penulisan naskah khususnya film itu kan dibatasi dengan tiga babak. Ya kan, dalam skenario babak pertama adalah menandakan dengan tokohnya, itu apa karakternya. Babak kedua adalah menyantumkan problema yang terus meningkat hingga puncaknya. Maka babak yang terakhir adalah penyelesaiannya. Bagaimana Anda merespon tentang penulisan naskah itu? Ini terkait dengan siapa saja ya yang membuat karya audiovisual. Saya kira itu aja. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi sebetulnya memang masukan ini juga bagus ya. Kebetulan saya dari Ciputra. Jadi ini masukannya Bapak juga bisa untuk membantu kami juga, karena memang kalau saya lihat, jadi saya cek ulang, jadi memang untuk penciptaan dan penelitian memang sebaiknya seperti yang Bapak bilang ya, untuk kalau membuat film tadi itu jatuhnya lebih ke penciptaan daripada penelitian, karena objeknya harus sudah ada ya Pak, bukan yang masih dalam proses perancangan seperti itu ya Pak. Ini juga kita akan kasih notes untuk dimasukkan. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh untuk feedback-nya. Mungkin untuk teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi, atau mungkin kalau ada rekan dosen yang ingin memberi feedback juga kami persilakan. Berarti kalau sudah tidak ada, mungkin panitia apakah bisa di-close lebih awal berarti ya? Bisa, Bu, bisa. Oh, baik. Kalau gitu mungkin saya close kah? Kalau gitu saya ini deh pertanyaan terakhir kan. Oh, boleh. Iya, silakan Kevin. Oke. Ya, mungkin ada Jeff nggak? Jeff? Iya. Nah, oke. Ya, kayak gue punya pertanyaan buat Jeff gitu. Pengen nanya opini aja sih sebenarnya, karena ini kayaknya menurut gue isu yang isu yang sering dilihat gitu setiap hari oleh gue sendiri gitu tentang makanan sih. Pengen nanya gitu, menurut Jeff sendiri gitu, kenapa makanan Indonesia gitu ya rata-rata itu pasti kayak bukan diidentifikasikan, sangat identik dengan gaya tradisional. Nah, gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Kayak tadi misalkan ada makanan Indonesia apa misalkan pepes gitu. Pasti orang-orang atau yang display di menunya itu pasti pasti kayak pakai setnya yang tradisional kayak yang tadi gitu ya, pakai kayu atau pakai gimana. Mungkin itu sih. Penasaran aja kenapa rata-rata ya makanan Indonesia itu sangat identik dengan gaya tradisional gitu. Mungkin mau minta opini aja dari Jeff gimana gitu. Kenapa nggak yang gaya modern atau cyberpunk atau gimana, kan penasaran gitu. Nah, gimana Jeff? Oke. Kalau saya ini sih tadi kan makanan Indonesia lebih ke kayak unggulnya tuh di rempah-rempahnya gitu. Nah, rempah-rempah kan kayak tumbuhan, tanaman, bla 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 gitu kan. Nah, mungkin
bisa digabungin, dinyambungin ke arah yang tradisional, yang kayu-kayu begitu. Kayu-kayu kan juga identik dengan kayak tradisional lama gitu ya. Gitu sih. Oh, oke. Karena ya makanan Indonesia tuh banyak unsur rempah-rempahnya gitu ya, makanya identiknya sama hal-hal yang tradisional kayak kayu apa segala macam ya, yang natural gitu ya. Iya, betul. Oh, oke. Lebih penasaran sama itu aja sih tadi sedikit. Thank you Jeff kalau gitu. Oke. Ya, kayaknya sudah cukup Bu dari saya. Baik, terima kasih banyak. Kalau gitu, terima kasih untuk teman-teman semuanya dan juga dosen dan juga rekan-rekan panitia yang sudah dari sejak pagi mungkin ya join dan mengatur segala sesuatunya hingga berjalan dengan lancar untuk hari ini. Saya akan pamit undur diri dan juga nanti kita akan langsung ini ya lift balik ke room awal atau ada sesi berikutnya yang harus kita ikuti ya? Oh, iya, paling habis ini aku bantu tutup aja sesinya. Nanti kita bakal dokumentasi dulu, terus baru kita live ke main room lagi gitu sih. Oh, baik. Terima kasih. Berarti ini kita akan proses dokumentasi ya sebelum masing-masing live. Oh ya, mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata juga ya dari saya. Iya, terima kasih Bu. Oke, kalau gitu aku bantu deh. Terima kasih Bu Paulina udah mau menjadi moderator ya di sesi hari ini. Terima kasih juga para presenter dan para penanya ya yang sudah bertanya dan aktif gitu ya di ruang diskusi ini gitu. Presentasinya semua materinya sangat diverse ya, maksudnya sangat bermacam-macam dari berbagai bidang. Aku sendiri kan dari bidang animasi gitu, jadi aku bisa belajar banyak banget dari terutama tentang sinem ya, tadi banyak yang sinem gitu. Jadi good job juga semuanya gitu, presentasinya lancar dan semua pertanyaan sepertinya bisa dijawab dengan baik gitu. Nah ya, tadi seperti yang aku udah bilang ke Ibu Paulina gitu, sebelum kita balik ke main room untuk mungkin penutupan ya, karena ini sesi terakhir, kita kayaknya akan dokumentasi dulu bersama. Jadi aku mau undang moderator, para presenter, sama semua hadirin yang ada di sini, itu buat on cam gitu. Mungkin kita kasih waktu buat rapi-rapi dulu, supaya fotonya ganteng-ganteng sama cantik-cantik gitu. Ya, untuk sesi dokumentasi mungkin aku mau persilakan Kak Sydney ya untuk